Pengertian protein. Protein adalah zat makanan berupa asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, serta beberapa protein memiliki unsur logam seperti besi dan tembaga. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu proteos, artinya yang utama atau yang didahulukan. Protein ditemukan oleh ahli kimia Belanda Geraldus Mulder. Jenis-jenis sumber protein. Berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, protein hewani. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, di mana hewan yang memakan tumbuhan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contoh protein hewani adalah daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, belut, ikan gabus, dan lain-lain. Kedua, protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contoh protein nabati adalah jagung, kacang kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan lainnya yang mengandung protein tinggi. Berdasarkan bentuknya, protein dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, protein fibril atau skleroprotein, yaitu protein yang berbentuk serabut. Protein ini tidak larut dalam pelarut-pelarut encer, baik larutan garam, asam basa, ataupun alkohol. Contohnya adalah kolagen yang terdapat pada tulang rawan, miosin pada otot, keratin pada rambut, dan fibrin pada gumpalan darah. Kedua, protein globulera tausteroprotein, yaitu protein yang berbentuk bola. Protein ini larut dalam larutan garam dan asam encer, juga lebih mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, pelarut asam dan basa dibandingkan protein fibriler. Protein ini mudah terdenaturasi, yaitu susunan molekulnya berubah diikuti dengan perubahan sifat fisik dan fisiologinya seperti yang dialami oleh enzim dan hormon. Fungsi protein yaitu pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dan sel-sel tubuh, pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh, hormon-hormon seperti tiroid, insulin, dan epinefrin adalah protein. Demikian pula berbagai enzim. Mengatur keseimbangan air, cairan-cairan tubuh terdapat dalam 3 kompartemen, intraseluler di dalam sel, ekstraseluler atau interseluler di luar sel, intravaskuler di dalam pembuluh darah. Memelihara netralitas tubuh, protein tubuh bertindak sebagai buffer, yaitu bereaksi dengan asam basa untuk pH pada traf konstan. Pembentukan antibodi, kemampuan tubuh untuk memerangi infeksi bergantung pada kemampuan tubuh memproduksi antibodi. Mengangkut zat-zat gizi dari saluran cerna ke dalam darah, dari darah ke jaringan-jaringan, dan melalui membran sel ke dalam sel. Sebagai sumber energi, protein ekivalen dengan karbohidrat karena menghasilkan 4 kalori atau 9 protein. Proses pencernaan protein. Dari hasil degradasi protein menjadi asam amino, tentu tak semua protein akan terurai sempurna menjadi asam amino. Masih tersisa protein dalam bentuk oligopeptida. Asam amino hasil degradasi di dalam usus halus akan masuk ke dalam peredaran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh yang memerlukannya. Asam amino juga antara lain akan masuk ke dalam sel yang tepatnya berada di dalam sitoplasma. Asam amino yang berasal dari degradasi makanan yang masuk kemudian diedarkan oleh darah ke dalam sitoplasma sel.
Asam amino ini akan digunakan sebagai bahan untuk sintesis protein, yang nantinya akan dirangkai oleh ikatan peptida di dalam ribosom dengan mRNA sebagai cetakannya, sehingga menjadi polipeptida atau protein. Sisa protein yang belum terurai ini akan menuju ke usus besar, sebagai bahan makanan yang akan terurai oleh mikroorganisme flora normal usus besar manusia. Apabila makan telur, maka sisanya tentu oligopeptida, yang merupakan rangkaian beberapa asam amino. Asam amino diantaranya yang membawa gugus es seperti metionin dan sistein. Bila kedua asam amino tersebut bertemu dengan mikroorganisme yang mampu menghidrolisasinya, maka akan dihasilkan gas H2S. Gas inilah yang menyebabkan kentut manusia setelah mengkonsumsi telur atau protein lain berbau tidak enak. Proses metabolisme protein di dalam tubuh. Yang pertama itu transaminasi. Reaksi transaminasi terjadi di dalam mitokondria maupun dalam cairan sitoplasma. Semua enzim transaminasi tersebut dibantu oleh piridoksal fosfat sebagai koenzim. Telah diterangkan bahwa piridoksal fosfat tidak hanya merupakan koenzim pada reaksi transaminasi, tetapi juga pada reaksi-reaksi metabolisme yang lain. Yang kedua ada deaminasi protein. Asam amino dengan reaksi transaminasi dapat diubah menjadi asam glutamat. Dalam beberapa sel, misalnya dalam bakteri, asam glutamat dapat mengalami proses deaminasi oksidatif yang menggunakan glutamat dehidrogenase sebagai katalis. Asam glutamat plus NAD plus alfa ketoglutarat plus NH4 plus NADH plus H+. Dalam proses ini, asam glutamat melepaskan gugus amino dalam bentuk NH4+. Selain NAD+, glutamat dehidrogenase dapat pula menggunakan NADP+ sebagai aseptoelektron. Oleh karena asam glutamat merupakan hasil akhir proses transaminasi, maka glutamat dehidrogenase merupakan enzim yang penting dalam metabolisme asam amino oksidase dan deoksamoksidase. Pembentukan urea. Urea terbentuk dari amonia dan karbon dioksida melalui serangkaian reaksi kimia yang berupa siklus yang dinamakan siklus urea. Urea adalah suatu senyawa yang mudah larut dalam air, bersifat netral, terdapat dalam urin yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Reaksi ini membutuhkan energi karena reaksi ini melibatkan 2 mol ATP yang diubah menjadi ADP. Karbamil fosfat yang terbentuk bereaksi dengan ornitin membentuk sitrulin. Sebagai katalis pada pembentukan sitrulin adalah ornitin transkarbamilase yang terdapat pada bagian mitokondria sel hati. Reaksi ini berlangsung dengan bantuan enzim argininosuksinase, yaitu suatu enzim yang terdapat dalam hati dan ginjal. Enzim yang bekerja sebagai katalis dalam reaksi penguraian ini yaitu adalah arginase yang letaknya ada di dalam hati. Ornitin yang terbentuk dalam reaksi hidrolisis ini bereaksi dengan karbamil fosfat untuk membentuk sitrulin. Biosintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein dalam bahasan biologi molekuler yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Dalam proses sintesis protein, molekul DNA adalah sumber pengkodean asam nukleat untuk menjadi asam amino yang menyusun protein, tetapi tidak terlibat secara langsung dalam prosesnya. Molekul DNA pada suatu sel ditranskripsi menjadi molekul RNA. Molekul RNA inilah yang ditranslasi menjadi asam amino sebagai penyusun protein. Dengan demikian akan terjadi heliks ganda yang baru dan proses terbentuknya molekul DNA baru ini disebut replikasi. Urutan bahasa purin dan pirimidin pada molekul DNA menentukan urutan asam amino dalam pembentukan protein.
Lalu, peran dari DNA itu sendiri sebagai pembawa informasi genetik atau sifat-sifat keturunan pada seseorang. Dua tahap pembentukan protein, ada tahap pertama disebut transkripsi, yaitu pembentukan molekul RNA sesuai pesan yang diberikan oleh DNA. Tahap kedua disebut translasi, yaitu molekul RNA menerjemahkan informasi genetik ke dalam proses pembentukan protein. Biosintesis protein terjadi di dalam ribosom, yaitu suatu partikel yang terdapat dalam sitoplasma rRNA bersama dengan protein merupakan komponen yang membentuk ribosom dalam sel. Peranannya dalam sintesis protein yang berlangsung dalam ribosom belum diketahui.